Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Hasbi dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, dan juga kami dari kelompok 1 tentang mata kuliah pandangan hidup Islam. Jadi di sini saya pengen menjelaskan tentang studi kasus tentang seks bebas di kalangan remaja. Jadi saya pengen menceritakan ada sebuah kasus di Kecamatan Yoto, di Kecamatan Jatidiri, di mana seorang perempuan yang berusia 14 tahun telah melakukan tindak asusila bersama dengan 6 orang teman laki-lakinya yang diperkirakan usianya masih 18 tahun. Jadi kecurigaan ini terungkap karena si seorang perempuan ini yang sering larut malam. Jadi waktu itu warga sekitar curiga karena perempuan ini selalu bertindak yang tidak seharusnya dan juga sering pulang larut malam. Nah, setelah kita mengetahui kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya seks di kalangan remaja ini menjadi hal yang lumrah, seakan-akan tumbuh berkembang dan tumbuh bebas tanpa ada usaha maksimal untuk menghentikannya. Nah, lalu dalam pandangan Islam, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam Islam juga, Islam mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan itu bertindak, sebagaimana Allah telah mengatakan bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan tindak hak asusila tersebut. Bagaimana Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32 halaman 285 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kalian mendekati zina karena zina adalah hal yang perbuatan yang keji dan suatu jalan yang dilarang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Naila, rekan saya. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama aku Naila dari Sekian Pratiwi. Kali ini kita mau membahas mengenai kasus yang udah dibahas sama teman kita tadi ya. Jadi dalam syariat Islam yang diperlakukan oleh Allah kepada manusia itu memiliki beberapa tujuan guna untuk menjaga dan mengantisipasi timbulnya berbagai kerusakan pada salah satu hal pokok kehidupan seorang muslim dan muslimah, yaitu hifzun nasli atau menjaga keturunan. Islam melarang perzinaan dan penyimpangan seks bebas lainnya karena anak dari hasil perzinaan akan memutus keturunan. Islam mengatur sistem pemeliharaan keturunan dengan disyariatkannya pernikahan agar naluri seksual dapat tersampaikan secara sah dan juga halal. Nah, barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu obat dari nafsu. Nah, dalam Islam ini ada sanksi atau hukuman buat orang-orang yang suka melakukan perzinaan. Nah, bagi yang belum menikah, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu akan mendapatkan cambukan sebanyak 100 kali. Sedangkan bagi yang sudah menikah dan melakukan perzinaan akan dirajam hingga mati. Nah, di sini juga akan mengasih beberapa langkah-langkah atau strategi supaya teman-teman ini bisa terhindar dari seks bebas. Yang pertama itu memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama. Terus yang kedua, memperdalam atau lebih lanjut mempelajari terkait ilmu agama. Nah, yang ketiga, menghindari lingkungan yang merangsang perilaku negatif. Jadi, kalian harus berada di lingkungan yang positif ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya, selektif dalam memilih teman. Dan yang terakhir, yaitu perbanyak kegiatan positif dan yang produktif. Nah, yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Miss Rina. Halo guys, di sini aku di sini Marina Putri akan mendukung pembahasan kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kasus seks bebas di kalangan remaja kini semakin tinggi, dan kita sebagai remaja sepatutnya sadar akan dampak negatif dari seks bebas ini. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi tentang bahayanya seks bebas dan menanamkan pemahaman tentang nilai agama kepada sang anak, sehingga ketika sang anak tumbuh dewasa, mereka menjadi karakter yang paham akan norma sosial dan juga agama. Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Di saat seseorang melakukannya, maka
dalam Islam, hukuman bagi para penzina sudah dikatakan sebelumnya, yaitu dibagi menjadi dua, zina muson dan zina goiro muson. Muson yaitu sudah menikah tetapi melakukan zina, maka dia akan mendapatkan hukuman dirajam. Dan goiro muson yaitu yang belum menikah tetapi melakukan zina, maka ia akan mendapatkan hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sangat tegas menangani masalah perzinaan karena Allah SWT murka terhadap orang yang melakukan zina.